Hai, Shalom, selamat petang semua. Apa kabar di rumah sana? Sehat? Sebelum kita memulakan ibadah kita pada petang hari ini, mari kita siapkan diri kita. Kita berdoa. Nanti saya bawa kita dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini juga ya Bapa. Sebelum kami memulakan ibadah kami pada petang hari ini, Tuhan, kami siapkan diri pribadi kami pada petang hari ini, agar setiap kami yang ada di hadapan-Mu ini ya Tuhan, baik yang bermain drum, bass, gitar, keyboard, ya Bapa, backup singer ya Tuhan, biar Engkau menyertai kami ya Bapa. Beri hikmat dan pelayanan yang ada pada kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
mau meninggikan nama-Mu yang sungguh indah bagi kami. Terimalah penyembahan kami pada petang hari ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabatnya, dan Kau dekat. Bahkan seluruh penyakitanku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguhnya dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
saudari, selamat bertemu kembali melalui ibadah rekaman kita pada petang ini. Kita terus doakan agar situasi akan membantu kita untuk beralih kepada ibadah secara fisikal bersama-sama satu hari nanti. Kita teruskan dengan firman Tuhan yang menggalak kita untuk investasikan iman kita kepada orang-orang yang bersama dengan kita, orang-orang sekeliling kita, khususnya kepada anak-anak kita. Sebab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang 19 mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tidak ada had waktunya yang khusus, tetapi peluang-peluang yang ada, firman Tuhan menggalak kita untuk memakainya untuk mengajar anak-anak kita dalam hal-hal tentang iman di dalam Tuhan. Satu hal yang perlu ditanamkan, iman yang perlu ditaburi ke dalam kehidupan orang-orang lain, terutamanya kepada anak-anak kita, adalah hal menjadi anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus Allah sendiri. Sebab tidak cukup mereka tahu untuk menjadi anak-anak Tuhan, tetapi menolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, dalam hal ini ya perlu kita perhatikan, perlu kita kongsikan kepada mereka, supaya mereka tahu mengenai menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang memuliakan Tuhan, yang menolong mereka untuk bertahan sampai akhir kehidupan mereka. Karena tanda mutlak kita adalah anak-anak Tuhan adalah Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Kalau itu adalah tanda mutlak kita adalah anak-anak Tuhan, maka jangan hanya ia tinggal di dalam kita, tetapi kita menolak untuk dipimpin olehnya. Melainkan oleh karena kehadirannya, kita perlu mengizinkan dia untuk memimpin kita, dan kita mengikutnya. Nah, ini adalah satu kebenaran, karena firman Tuhan mengatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus, ditebus, disucikan oleh darah Kristus sendiri. Jadi proses kedatangan Tuhan melalui Roh Kudusnya dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang mudah-mudah ataupun yang asal-asal saja, saudari, melainkan ia melibatkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk kita. Pengorbanannya menebus kita daripada dosa. Pengorbanannya melalui darahnya yang dicurah menyucikan kita oleh darahnya. Dan perlu kita paham juga bahwa tanpa ditebus dan disucikan terlebih dahulu oleh darah Kristus, Roh Kudus sudah tentunya tidak akan diam di dalam hidup kita. Sebab dia adalah kudus adanya. Dia adalah kudus adanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Dia diam di dalam kita. Itu adalah karena kita sudah mengizinkan hidup kita ini ditebus daripada dosa, disucikan, diampuni oleh Tuhan, dan ia masuk menyertai kita, hidup di dalam kita. Kita sudah dikuduskan, maka kita disebut sebagai anak orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu bukan orang-orang alim. Mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus dari dosanya, diampuni, disucikan oleh darah Tuhan, dan dikuduskan di dalam namanya. Dan sudah pasti di dalam orang-orang yang sedemikian, Roh Kudus tinggal. Mari kita lihat hal yang setiap orang perlu tahu sebagai apakah mereka mau belajar bagaimana menjadi orang percaya ataupun orang-orang yang sudah percaya. Nah, perkara yang pertama dari hal setiap orang perlu tahu ini
Ya, dari hal yang perlu kita tahu ini, yang pertama itu sebenarnya saya bagikan kepada 3 bagian. Saya ingin khotbahkan ketiganya pada sesi ini, tapi memandangkan waktu tidak mengizinkan untuk ketiga-tiganya, maka saya akan membagikannya pada 3 sesi. Dan sesi pada hari ini, yang pertama ini adalah hal yang pertama kita lihat yang merupakan suatu pertanyaan, hidup oleh keinginan daging atau oleh Roh Kudus. Hidup oleh kedagingan atau oleh Roh Kudus. Mana yang kita pilih? Nah, itu hal yang pertama. Mengapa perlu diajukan pertanyaan ini? Apakah kita mau hidup oleh kedagingan atau oleh Roh Kudus? Ini adalah karena kehidupan setiap orang ditentukan oleh siapa yang memimpinnya. Siapa yang menguasai kehidupan mereka di saat nafas masih ada ini, itu yang akan menentukan kehidupan baik sekarang dan masa depan setiap orang. Mari kita lihat perkara yang pertama dari hal hidup oleh kedagingan atau oleh Roh Kudus. Perkara yang pertama, jika kita hidup menurut keinginan daging, kita akan mati. Jika kita hidup menurut keinginan daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kita mematikan semua perbuatan kedagingan, kita akan hidup. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, kepada orang-orang Kristen di Roma ini, kepada orang-orang rohani, orang-orang percaya di Roma ini, Paulus berkata dalam suratnya ini bahwa jika kita hidup menurut kedagingan, kita akan mati. Sebab hidup menurut daging adalah kejahatan di mata Tuhan, adalah kenajisan di hadapan Tuhan, adalah seteru dengan Tuhan. Bahkan kehidupan sedemikian, kehidupan kedagingan itu tidak perlu kita cari. Apa itu? Di mana? Supaya kita melakukannya dan ya tinggal dalam hidup kita. Sebab perbuatan-perbuatan daging itu sudah ada sejak kita masih bayi, masih kecil. Perbuatan-perbuatan daging itu sudah ada sejak kita dilahirkan. Dan ini berarti selama seseorang itu belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya, selama orang itu belum dilahirkan baru, selama itulah perbuatan-perbuatan daging bermaharajalela di dalam kehidupannya, bahkan atas seluruh kehidupannya. Sehingga kedagingan itu mempengaruhi cara pemikiran kita, yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita lakukan. Ia akan mempengaruhi arah tuju kehidupan kita. Ia akan mempengaruhi karakter kita. Kedagingan itu akan mempengaruhi motif kita dalam melakukan sesuatu, sekalipun itu sesuatu yang baik. Ia akan menentukan kelangsungan hidup kita selama kita baik belum menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, sebelum kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Itu sudah pasti yang menentukan kelangsungan kehidupan kita sampai kita mati kalau kita belum menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Nah, perkara yang pertama, jika kita hidup menurut kedagingan, kita akan mati. Perkara yang kedua, daripada hal yang pertama ini, hidup oleh kedagingan atau oleh Roh Kudus. Perkara yang kedua yang kita perhatikan di sini adalah hidup menurut kedagingan menjadikan kita tidak layak duduk dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Kudus.
Hidup menurut kedagingan ini menjadikan kita tidak layak duduk diam dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan yang adalah kudus adanya. Ini adalah karena tiada perdamaian di antara daging dan roh. Keduanya adalah 100% bertentangan, 100% berlawanan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, karena itu rancangan penebusan Allah ialah mematikan hidup kita yang lama, mematikan kehidupan kedagingan kita, dan menjadikan hidup kita baru melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah yang merupakan rancangan penebusan Allah, proses penebusan Allah yang dia lakukan, yang dia kerjakan di dalam kehidupan kita adalah untuk mematikan hidup kita yang lama, supaya menjadikan kehidupan kita yang baru melalui Roh-Nya yang ada di dalam kehidupan kita ini. Nah, itulah tujuannya Allah memberikan Roh-Nya sebagai penolong untuk tinggal diam di dalam seseorang yang menerimanya, supaya kehidupan lama orang itu akan terus dimatikan. Maka akan terjadilah kepada orang itu suatu pengalaman dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai Yesus datang kedua kalinya. Tetapi walaupun Allah telah menyediakan proses itu, provision itu untuk mentransformasikan kita, di pihak kita harus mempraktikkan provision itu di dalam hidup ini. Kita perlu mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan ini, kata firman Tuhan. Nah, ini berarti kitalah yang harus mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Kitalah yang harus berkata no, tidak, kepada perbuatan-perbuatan daging di dalam kehidupan kita yang terus berusaha merebut, mengambil tempat di dalam kehidupan kita supaya memimpin kehidupan kita ini sekali lagi. Nah, Tuhan tidak melakukannya untuk kita. Itu tugas kita. Dia sudah menyediakan, dia sudah memberi kita provision itu. Dia telah memberikan kita hak untuk mengatakan tidak kepada perbuatan-perbuatan daging. Dia telah memberi kita otoritas untuk membuat pilihan, apakah kita menolak ataupun kita mengatakan ya, biarkan saya mengikuti kenikmatan keinginan daging ini. Tuhan telah memberi kita hak itu, Tuhan telah memberi kita otoritas itu, Tuhan telah memberi kita kuasa itu. Tetapi kita mesti mempraktikkan, mengerjakan hak itu, mempraktikkan otoritas kuasa itu untuk mematikan kedagingan di dalam hidup kita, saudari. Sebab Yohanes pasal yang pertama ayat 12 mengatakan, Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memberi kuasa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kuasa itu bertujuan untuk menolong kita, dipakai kita untuk mengatakan tidak kepada pencobaan, tidak kepada hal-hal dunia, terutamanya hal-hal yang merupakan kedagingan yang masih ada dalam kehidupan ini. Sebab kita ini masih hidup di bumi ini. Kita masih berdosa, tetapi dikuduskan, ditebus, disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan melalui Roh Kudus-Nya yang ada pada kita, kita hidup di dalam dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita menerima otoritas itu di saat kita dilahirkan baru. Jadi selama kita belum dilahirkan baru, kita tidak punya otoritas itu, kita tidak punya hak itu, kita tidak punya kuasa itu.
Ia datang satu package dengan Roh Kudus. Ia bukan sesuatu yang datang kemudian setelah Roh Kudus datang, melainkan ia adalah bersama-sama. Karena melalui Roh Kudus itulah Tuhan memberi kita kuasa, memberi kita hak menjadi anak-anak Tuhan, otoritas sebagai anak-anak Tuhan, khususnya untuk menolak perbuatan daging, perbuatan-perbuatan daging di dalam kehidupan kita. Dan ya otoritas itu, kuasa itu kita menerimanya di saat kita dilahirkan baru. Tetapi saudara-saudari, otoritas itu tidak akan berguna jika ia tidak dipakai. Otoritas itu tidak berguna jika ia tidak dipraktikkan. Otoritas itu, hak itu, kuasa itu tidak berguna jika ia tidak bekerja, tidak beroperasi. Lebih lagi tidak diberi peluang kesempatan untuk memimpin dalam kehidupan ini, untuk menolong kita dalam kehidupan ini. Kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu adalah suatu potensi, sesuatu kesempatan untuk mengubah kehidupan menjadi lebih indah jika kita mempraktikkan kuasa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya di dalam hidup kita, yaitu melalui Roh Kudus yang Ia berikan. Jika kita mengambil langkah-langkah untuk mempraktikkan ataupun exercise, itu yang coba saya pikirkan tadi, perkataan yang lebih sesuai. Jika kita mengambil langkah-langkah untuk exercise otoritas itu, untuk exercise kuasa itu, untuk exercise hak itu, menurut cara firman Tuhan, terhadap pergumulan, terhadap masalah yang kita hadapi, terhadap dosa-dosa yang kita yang kita hadapi setiap hari. Jika kita tidak mengambil langkah-langkah untuk exercise otoritas itu dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan memiliki kemajuan sama sekali. Saudara-saudari mau maju di dalam imanmu, ia adalah suatu hal yang di pihakmu harus lakukan. Praktikkan, exercise-kanlah menurut cara firman Tuhan, supaya kita melihat kemajuan dan terus mengalami kemenangan dalam kita menghadapi berbagai-bagai hal yang boleh datang daripada keinginan daging kita ini. Nah, kita akan tetap kalah terhadap cobaan, terhadap dosa, terhadap masalah yang kita hadapi kalau kita tidak exercise kan otoritas itu di dalam kehidupan kita. Bahkan cara kehidupan kita akhirnya tidak berbeza daripada kehidupan kita sebelum dilahirkan baru. Maka kita akan melihat kehidupan kita tidak ada bezanya daripada orang-orang yang belum dilahirkan baru juga. Nah, kita mesti keluar dari cara pemikiran daging kita kepada cara pemikiran yang berbeza dengan kedagingan itu, yaitu pemikiran, cara berpikir menurut Roh Kudus. Dan untuk itulah kita memerlukan pertolongan daripada Roh Kudus sendiri di dalam hidup kita ini, untuk menolong kita untuk mempraktikkan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk menolak dosa, untuk menolak kehidupan yang tidak benar di mata Tuhan di saat kita berhadapan dengan suatu cobaan dalam kehidupan ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 hingga 17, Roma 8 ayat yang ke-14 hingga 17 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, daripada ayat-ayat ini sebagai ayat penutupan menunjukkan betapa kita perlu hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh daging tubuh ini, bukan keinginan kedagingan, supaya kita dapat hidup dalam hubungan dengan Allah Bapa dan Allah Anak, baik sekarang bahkan sampai kekekalan. Nah, hubungan ini dinyatakan dalam seluruh ayat yang telah saya bacakan tadi, daripada Roma pasal yang ke-8 ayat 14 hingga ayat yang 17. Ayat yang ke-14 mengatakan orang percaya yang hidup oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus disebut sebagai anak Allah. Disebut sebagai anak Allah, itu hubungan. Menjadi anak Allah itu adalah suatu hubungan dengan Allah Bapa. Ayat yang ke-15. Orang percaya yang hidup oleh Roh Kudus dibebaskan dari perbudakan dan akan memanggil Allah Bapa. Hubungan. Ayat yang ke-16. Orang percaya yang hidup oleh Roh Kudus disertai oleh Tuhan sendiri. Karena ada kalimat yang mengatakan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Hubungan. Ayat yang ke-17. Orang percaya yang hidup oleh Roh Kudus menerima janji-janji Allah untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Juga hubungan. Berbicara tentang hubungan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Bagaimana hubungan itu boleh terjalin sehingga sampai kekal? Adalah melalui Roh Kudus yang ada pada kita, yang Yesus berikan sebagai penolong untuk kita, yang kita terima di saat kita dilahirkan baru. Saudara-saudari, investasikanlah pengetahuan ini kepada orang lain, terutama kepada anak-anak kita, supaya jangan hanya mereka tahu tentang menjadi anak-anak Tuhan, melainkan mereka tahu bagaimana menjadi anak-anak Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup mereka, supaya kehidupan mereka selama di bumi ini, dalam sementara mengalami proses pekerjaan Tuhan yang menyempurnakan hidup mereka, yang memimpin mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan, mereka juga akan dapat bertahan hidup sebagai anak-anak Tuhan sampai kekal. Tak kira berapa besarnya tantangan yang mereka hadapi sekarang ini. Banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Tapi kalau mereka hanya sebagai anak Tuhan, tetapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau hidup menurut dan berdasar pada cara Tuhan bekerja untuk memulih dan menguatkan hidup mereka, mereka pasti akan dikalahkan. Mari Bapak Ibu Saudari investasikan pengetahuan ini kepada orang-orang lain, terutama kepada anak-anakmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas darah Yesus Kristus dan pekerjaan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami untuk mengubah hala tuju hidup ini sekarang dan sampai kepada kekekalan, yang menolong kami untuk menerima janji-janji-Mu itu Tuhan, yaitu untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus satu hari nanti. Oh, terima kasih karena pekerjaan-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Tolong kami Bapa, di saat-saat waktu-waktu seperti ini, kami bukan hanya mulai mengenal tentang pekerjaan Roh Kudus, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup ini, melainkan kami juga dapat mengungsikan kebenaran ini, pengetahuan ini kepada khususnya anak-anak kami dan teman-teman yang ada di sekitar kami.
Bapa sertai anak-anak-Mu sepanjang minggu ini, sekali lagi keluar masuk mereka siang dan malam, bawa dengan keselamatan. Sekalipun mereka akan melalui berbagai-bagai tantangan, bahkan melalui situasi yang sukar di mana virus ini ada di mana-mana, Tuhan, di sana Engkau lindungi anak-anak-Mu, bungkusi mereka dalam kuasa darah-Mu supaya kuasa virus ini, penyakit ini, maut ini tidak akan menjamah hidup anak-anak-Mu ini, Bapa. Mari Bapa, kami naikkan mereka dalam tangan-Mu, Engkau sertai, supaya sepanjang minggu ini mereka berada dalam keadaan yang sehat, yang baik. Yang kurang sehat akan disembuhkan, yang dalam keperluan Tuhan memenuhi keperluan mereka. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, yang keluar masuk sekali lagi, ibu bapak yang tempat bekerja, anak-anak yang mulai ke sekolah, para ibu-ibu untuk urusan keluarga di rumah masing-masing, semuanya akan dibungkusi dalam kuasa hadirat Tuhan, bahkan dipimpin dan mulai mengalami suatu kerinduan untuk setiap waktu itu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, bukan oleh keinginan kedagingan ini, bukan oleh tubuh ini, keinginan daging tubuh ini, melainkan oleh keinginan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami dipimpin terus. Bapa, sertai kami untuk sekali lagi kembali untuk bersama, ibadah bersama-sama pada minggu depan ini Bapa, baik di melalui pelayanan rekaman seperti ini ataupun ibadah persekutuan kami sebenarnya di gedung gereja. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin kami. Biarlah kami bergerak mengikut langkah kepimpinan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Take care semua.